Selamat datang di saluran J-Coin. Dalam video ini, saya akan memberikan panduan komprehensif tentang trading arbitrase pada cryptocurrency. Saya akan menjelaskan strategi dasar arbitrase dan risiko yang terkait dengan aktivitas ini. Jadi, jika Anda tertarik untuk memanfaatkan perbedaan harga antara bursa kripto dan menghasilkan keuntungan, tonton video ini sampai selesai. Apa itu arbitrase pada trading kripto? Arbitrase pada trading kripto adalah strategi di mana para trader berusaha untuk memanfaatkan perbedaan harga yang terjadi antara beberapa pasar atau bursa kripto yang berbeda. Konsep dasarnya adalah membeli aset kripto dengan harga lebih rendah di satu pasar, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di pasar lain, dengan tujuan mengunci selisih harga sebagai keuntungan. Dalam dunia kripto yang terfragmentasi, perbedaan harga antara bursa seringkali terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan likuiditas, volume perdagangan, regulasi, atau kondisi pasar yang berbeda di masing-masing bursa. Trader yang menggunakan strategi arbitrase akan memanfaatkan perbedaan ini dengan melakukan transaksi yang hampir instan, membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, dan menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain. Contohnya, jika Bitcoin diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah di bursa A dibandingkan di bursa B, seorang trader arbitrase dapat membeli Bitcoin di bursa A dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di bursa B. Nah, itu akan menghasilkan selisih harga sebagai keuntungan. Keuntungan ini didapat karena trader mampu memanfaatkan perbedaan harga antara kedua bursa. Tipe arbitrase yang perlu Anda ketahui. Ada beberapa tipe arbitrase yang umum digunakan dalam trading kripto. Berikut adalah penjelasan tentang tipe-tipe arbitrase yang perlu Anda ketahui. 1. Arbitrase spasial atau spatial arbitrage. Arbitrase spasial memanfaatkan perbedaan harga antara lokasi geografis yang berbeda. Misalnya, Bitcoin dapat diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi di satu negara daripada di negara lain. Seorang trader dapat membeli Bitcoin di negara A dengan harga rendah dan menjualnya di negara B dengan harga tinggi. Ini akan menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut. 2. Arbitrase waktu atau temporal arbitrage. Arbitrase waktu memanfaatkan perbedaan harga kripto pada waktu yang berbeda di dalam satu bursa. Misalnya, Bitcoin dapat diperdagangkan dengan harga yang berbeda pada waktu yang berbeda di dalam satu bursa. Seorang trader dapat membeli Bitcoin saat harga rendah dan menjualnya saat harga tinggi di waktu yang berbeda. Ini akan menghasilkan keuntungan dari selisih harga. 3. Arbitrase antar bursa atau inter-exchange arbitrage. Arbitrase antar bursa memanfaatkan perbedaan harga antara bursa kripto yang berbeda. Karena setiap bursa memiliki likuiditas dan pergerakan harga yang sedikit berbeda. Seorang trader dapat membeli aset kripto dengan harga lebih rendah di satu bursa dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di bursa lain, yang memiliki harga yang lebih tinggi. Ini akan menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut. 4. Arbitrase cross-market atau cross-market arbitrage. Arbitrase cross-market memanfaatkan perbedaan harga antara pasar spot kripto dan pasar derivatif kripto. Misalnya, Bitcoin dapat diperdagangkan dengan harga yang berbeda di pasar spot dan pasar futures. Seorang trader dapat membeli Bitcoin di pasar spot dengan harga rendah dan menjualnya di pasar futures dengan harga yang lebih tinggi. Ini akan menghasilkan keuntungan dari selisih harga tersebut. 5. Arbitrase triangular atau triangular arbitrage. Arbitrase triangular memanfaatkan perbedaan harga antara tiga aset kripto yang berbeda. Misalnya, dengan menggunakan tiga pasangan mata uang kripto, seperti BTC TTH, ETH LTC, dan LTC BTC. Di sini seorang trader dapat mencari peluang untuk membeli dan menjual aset kripto dalam urutan tertentu, yang menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga. Kesimpulan. Arbitrase pada trading kripto melibatkan upaya untuk memanfaatkan perbedaan harga antara pasar atau bursa kripto yang berbeda untuk mencapai keuntungan. Namun, keberhasilan dalam arbitrase tergantung pada pemahaman yang baik tentang pasar, eksekusi yang cepat, dan manajemen risiko yang tepat. Setiap tipe arbitrase memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Masing-masing tipe arbitrase membutuhkan pemahaman yang baik tentang pasar, eksekusi yang cepat, dan manajemen risiko yang tepat. Penting untuk mempertimbangkan likuiditas, biaya transaksi, biaya penarikan, serta faktor-faktor risiko yang terkait dengan setiap jenis arbitrase sebelum Anda mencoba. Strategi dasar dan potensi keuntungan arbitrase.
Berikut adalah strategi dasar untuk melakukan trading arbitrase pada cryptocurrency, beserta langkah-langkah yang perlu diikuti. 1. Identifikasi peluang arbitrase. Langkah pertama adalah mengidentifikasi peluang arbitrase. Perhatikan perbedaan harga antara beberapa pasar atau bursa kripto yang berbeda. Gunakan platform atau alat analisis pasar untuk memantau perbedaan harga dan mencari peluang yang menguntungkan. 2. Konfirmasi perbedaan harga. Setelah mengidentifikasi peluang arbitrase, pastikan bahwa perbedaan harga tersebut cukup signifikan dan melebihi biaya transaksi serta biaya lain yang terkait dengan melakukan arbitrase. Perhitungkan juga faktor likuiditas dan waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi transaksi. 3. Eksekusi transaksi yang efisien. Setelah memastikan peluang arbitrase yang diinginkan, segera lakukan transaksi dengan cepat dan efisien untuk memanfaatkannya. Buka akun di bursa yang relevan dan siapkan dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian dan penjualan aset. 4. Transfer aset. Jika arbitrase melibatkan transfer aset kripto antar bursa, lakukan transfer dengan cepat dan aman. Pastikan Anda memahami proses transfer dan persyaratan yang berlaku di setiap bursa untuk menghindari keterlambatan atau masalah teknis yang dapat menghalangi arbitrase. 5. Hitung risiko dan keuntungan. Sebelum melakukan arbitrase, hitung potensi risiko dan keuntungan yang terkait. Perhatikan risiko eksekusi, risiko perubahan harga, risiko likuiditas, dan risiko keamanan. Pastikan bahwa potensi keuntungan yang diharapkan melebihi risiko yang mungkin Anda hadapi. 6. Kelola risiko dengan bijak. Penting untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang baik. Tetapkan batasan kerugian yang dapat Anda terima dan gunakan alat penghentian kerugian atau stop loss jika diperlukan. Dan juga, perhatikan biaya transaksi dan biaya lain yang terkait dengan arbitrase dalam perhitungan risiko dan keuntungan. 7. Pantau dan evaluasi hasil. Setelah melakukan arbitrase, pantau hasil dan evaluasi keberhasilan strategi Anda. Perhatikan apakah keuntungan yang diharapkan tercapai dan apakah ada faktor-faktor yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan arbitrase di masa depan. Potensi keuntungan dalam trading arbitrase. Trading arbitrase pada cryptocurrency dapat memberikan potensi keuntungan yang menarik. Berikut adalah beberapa potensi keuntungan yang dapat Anda peroleh. 1. Keuntungan dari perbedaan harga. Dengan memanfaatkan perbedaan harga antara pasar atau bursa kripto yang berbeda, Anda dapat menghasilkan keuntungan dengan membeli aset di harga rendah di satu tempat, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di tempat lain. 2. Keuntungan cepat. Dalam trading arbitrase, tujuan utama adalah melakukan transaksi dengan cepat untuk memanfaatkan perbedaan harga secepat mungkin. Jika Anda berhasil mengeksekusi transaksi dengan cepat, Anda dapat mengamankan keuntungan dalam waktu singkat. 3. Potensi keuntungan yang konsisten. Dalam kondisi pasar yang ideal, peluang arbitrase mungkin terjadi secara teratur, terutama di pasar yang terfragmentasi. Dengan pemantauan yang baik dan akses ke bursa yang relevan, Anda dapat menghasilkan keuntungan secara konsisten dari perbedaan harga yang ada. Kesimpulan. Arbitrase kripto bukanlah aktivitas yang mudah dilakukan. Hal ini membutuhkan kecepatan, akses ke berbagai bursa, dan pemahaman yang baik tentang pasar kripto serta risiko yang terkait. Risiko seperti biaya transaksi, biaya penarikan, risiko keamanan, dan risiko perubahan harga, harus diperhitungkan dengan hati-hati. Ingatlah bahwa strategi dasar ini hanya merupakan panduan awal. Setiap trader dapat mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Penting untuk terus belajar, melakukan riset, dan mengikuti perkembangan pasar kripto untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman Anda dalam melakukan trading arbitrase. Risiko yang harus diperhatikan dalam trading arbitrase. Meskipun ada potensi keuntungan, trading arbitrase pada cryptocurrency juga melibatkan risiko. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan trading arbitrase yang perlu diperhatikan. 1. Risiko eksekusi. Dalam arbitrase, kecepatan eksekusi adalah kunci. Risiko eksekusi terkait dengan kemampuan Anda untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien. Jika terjadi keterlambatan atau gangguan teknis dalam eksekusi transaksi, peluang arbitrase dapat hilang atau bahkan berbalik menjadi kerugian. 2. Risiko likuiditas. Likuiditas pasar dan aset yang diperdagangkan dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk membeli atau menjual dengan harga yang diinginkan. Jika likuiditas rendah, mungkin sulit untuk mengeksekusi transaksi dengan harga yang menguntungkan atau menarik kembali dana Anda dengan cepat. 3. Risiko perubahan harga.
Pasar kripto cenderung sangat volatil. Harga aset dapat berubah dengan cepat dan tajam. Jika terjadi perubahan harga yang tidak terduga selama proses arbitrase, keuntungan yang diharapkan dapat berkurang atau bahkan berbalik menjadi kerugian. 4. Risiko keamanan. Keamanan dana dan informasi pribadi adalah hal yang penting dalam trading arbitrase. Risiko keamanan dapat muncul dari serangan siber, pencurian, atau kebocoran data. Pastikan untuk menggunakan platform dan bursa yang memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan menjaga keamanan akun Anda. 5. Risiko regulasi. Peraturan terkait cryptocurrency dapat berbeda di setiap yurisdiksi. Perubahan regulasi atau larangan perdagangan dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan arbitrase. Penting untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah Anda. 6. Risiko transaksi dan biaya. Setiap transaksi pada cryptocurrency biasanya dikenakan biaya, termasuk biaya transaksi, biaya penarikan, dan biaya jaringan. Biaya ini dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan dari arbitrase. Pastikan untuk memperhitungkan biaya-biaya tersebut dalam perhitungan keuntungan dan risiko. Tips praktis dan pertimbangan penting. Berikut adalah beberapa tips praktis dan pertimbangan penting untuk sukses dalam trading arbitrase pada cryptocurrency. 1. Lakukan riset yang cermat. Penting untuk melakukan riset yang teliti tentang pasar kripto, perbedaan harga antara bursa, likuiditas aset, dan berita terkini yang dapat mempengaruhi harga. Memahami faktor-faktor ini akan membantu Anda mengidentifikasi peluang arbitrase yang potensial, dan membuat keputusan trading yang lebih baik. 2. Gunakan platform dan bursa yang andal. Pilihlah platform dan bursa yang memiliki reputasi yang baik dan sistem keamanan yang kuat. Pastikan mereka menyediakan akses ke berbagai pasar atau bursa kripto yang relevan untuk melakukan arbitrase. Gunakan platform dengan fitur yang memudahkan pemantauan harga, pelaksanaan transaksi cepat, dan manajemen portofolio yang efisien. 3. Kelola risiko dengan bijak. Penting untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang baik. Tetapkan batasan kerugian yang dapat Anda terima dan gunakan alat penghentian kerugian atau stop loss jika diperlukan. Selalu pertimbangkan faktor risiko seperti likuiditas, perubahan harga yang tajam, dan risiko keamanan. Jangan melebihi batas risiko yang dapat Anda tanggung. 4. Pahami pasar kripto secara mendalam. Memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar kripto, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dinamika pasar, dan sentimen investor, akan membantu Anda membuat keputusan trading yang lebih baik. Teruslah belajar dan ikuti perkembangan terbaru dalam industri ini. 5. Monitor harga secara aktif. Pantau pergerakan harga secara aktif dan perhatikan perbedaan harga antara pasar atau bursa kripto. Gunakan alat analisis pasar yang tepat dan tetap up-to-date dengan data pasar untuk mengidentifikasi peluang arbitrase yang muncul. Kesadaran waktu adalah kunci dalam trading arbitrase. 6. Latih kemampuan eksekusi cepat. Latih kemampuan Anda untuk melakukan eksekusi transaksi dengan cepat dan efisien. Kehandalan dalam melakukan arbitrase tergantung pada kemampuan Anda untuk mengeksekusi transaksi dengan segera, saat peluang terjadi. Gunakan fitur order otomatis atau alat perdagangan otomatis jika diperlukan. 7. Evaluasi dan tinjau hasil. Lakukan evaluasi terhadap hasil trading arbitrase Anda secara berkala. Tinjau keberhasilan dan kegagalan Anda, identifikasi peluang untuk perbaikan, dan terus tingkatkan strategi juga keterampilan trading Anda. Belajar dari pengalaman dan teruslah mengembangkan diri. Kesimpulan. Dalam trading arbitrase pada cryptocurrency, penting untuk memahami risiko dan keuntungan yang terkait. Memahami perbedaan harga antara pasar atau bursa kripto yang berbeda dan menggunakan strategi yang tepat dapat memberikan potensi keuntungan. Namun, perlu diingat bahwa trading arbitrase tidak mudah dan melibatkan risiko, seperti biaya transaksi, risiko keamanan, dan risiko perubahan harga. Setiap tipe arbitrase memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda, dan keberhasilan tergantung pada pemahaman pasar, eksekusi yang cepat, dan manajemen risiko yang tepat. Penting untuk mempertimbangkan likuiditas, biaya transaksi, dan faktor risiko terkait sebelum mencoba arbitrase. Trading arbitrase pada cryptocurrency dapat memberikan potensi keuntungan, tetapi juga melibatkan kompleksitas tinggi. Konsultasikan dengan profesional keuangan atau konsultan investasi sebelum terlibat dalam aktivitas ini, jika diperlukan. Ingat, tetap dior dan selalu berdaganglah dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video J-Coin, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang trading arbitrase pada cryptocurrency.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share saluran J-Coin, agar Anda tetap terinformasi tentang perkembangan pasar kripto dan trading lainnya.